Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah dari kelas FM 19C NIM 105721130619, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Langsung saja, saya akan menjelaskan menurut saya analisis vertikal baik digunakan dalam keadaan sebagai seorang pengusaha yang melihat pesaing dari sisi keuangan, karena analisis vertikal adalah metode analisis dalam laporan keuangan yang mana setiap itemnya dicatat sebagai persentase dari angka dasar dalam laporan tersebut. Dengan demikian, item baris pada laporan keuangan dapat ditetapkan sebagai persentase dari penjualan kotor, sedangkan item baris pada neraca dapat ditetapkan sebagai persentase dari total aset atau liabilitas. Dan analisis vertikal pada laporan arus kas menunjukkan setiap arus kas masuk atau arus keluar sebagai persentase dari total arus kas masuk. Cara kerja analisis vertikal. Analisis vertikal memudahkan untuk membandingkan laporan keuangan satu perusahaan dengan yang lain dan industri yang berbeda pun, karena proporsi relatif dapat dilihat dari saldo akun. Hal ini juga memudahkan untuk membandingkan periode sebelumnya. Untuk analisis waktu urutan, di mana angka kuartal dan tahunan dibandingkan selama beberapa tahun untuk mendapatkan gambaran kinerja metrik meningkat atau menurun. Contohnya dengan menunjukkan beberapa item baris pada laporan pendapatan sebagai persentase dari penjualan yang berkontribusi pada profit margin dan apakah probabilitas meningkatkan dari waktu ke waktu. Dengan demikian menjadi lebih mudah untuk membandingkan probabilitas perusahaan yang sejenis. Laporan keuangan yang menyertakan analisis vertikal dengan jelas menampilkan persentase item baris pada kolom yang berbeda. Jenis laporan keuangan ini termasuk analisis vertikal yang detail, dikenal sebagai laporan keuangan ukuran umum dan digunakan oleh banyak perusahaan untuk memberikan detail mengenai keadaan finansial perusahaan. Laporan keuangan ukuran umum seringkali menggabungkan laporan keuangan komparatif yang menyertakan kolom perbandingan setiap item baris pada periode yang dilaporkan sebelumnya. Contoh analisis vertikal. Sebagai contoh, perusahaan XYZ memiliki penjualan kotor sebesar 5 juta dan harga pokok penjualan atau COGS sebesar 1 juta serta biaya umum dan administrasi sebesar 2 juta dan 25% tarif pajak. Laporan pendapatannya akan terlihat seperti di bawah jika menggunakan analisis vertikal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.